Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mobil yang cukup rare dari pabrikan Jerman, yaitu BMW. Biasanya mobil-mobil coupe itu kan 2 pintu ya. Ini mobil coupe tapi dia 4 pintu. Jadi namanya Grand Coupe. Dan yang lebih spesial lagi, mobil ini udah nggak standar. Dia dimodif dengan full head-on banget. Jadi perkenalkan, ini adalah BMW 640i tahun 2012. Saja tentang histori atau sejarah dari BMW seri 6 ini. Jadi seri 6 itu diproduksi mulai tahun 1976 dengan kode bodinya itu E24. Terus generasi keduanya E63. Cuman E63 itu banyak kritik ya karena desainnya yang kurang stylish dan juga iDrive-nya yang complicated. Terus lanjut ke generasi ketiga yang akan kita bahas ini dengan kode bodinya F06. Lalu generasi keempat kode bodinya adalah G, dan untuk seri 6 G32, dan untuk seri 6 namanya udah The Six gitu ya, kode bodinya G32. Untuk yang seri G32 menurut saya headlightnya itu masih BMW banget, BMW banget. Cuman untuk F06 itu headlightnya itu kayak aneh gitu kalau menurut saya. Jadi untuk F06 yang standar ya, itu kayak ciri khasnya BMW itu agak gimana gitu. Jadi dia tetap ada 2 mata, tapi 2 matanya itu langsung bulat. Untungnya untuk F06 atau 640i yang ada di mobil ini, dia udah di custom headlight. Jadi headlightnya ini dia udah dimodif dengan ala-ala looks M6 gitu. Jadi kesan BMW-nya masih dapat. Jadi masih ada shape-nya gitu lah. Sementara untuk yang versi headlight standar itu benar-benar bulat dan menurut saya sih kayak kurang BMW ya. Ya masalah selera sih ya, cuman kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka dengan desain headlightnya F06 640i 2012. Tapi kalau untuk ini pun saya juga kurang suka sebenarnya karena kayak kurang gimana gitu. Tapi untungnya dia udah di custom dengan M6 looks ini. Ngomongin M6, dia ini di modifnya ya looks M6 gitu ya, dengan bumper depannya ini pakai karbon, terus juga bagian grillnya ini pakai karbon. Cuman kalau kita lihat di sini karena memang tahunnya udah lama ya, sekarang 2022 2012, berarti umurnya 10 tahun. Tapi saya nggak tahu kapan dia pasang karbon ini, tapi yang jelas kalau kalian lihat di sini karbon bagian depannya ini udah agak retak-retak gitu. Dan sebenarnya mobil ini tuh aslinya warna hitam. Saya sempat tanya ke pihak BMW karena BMW itu kan ada recordnya ya. Jadi warna aslinya dia hitam. Cuman kalau kita lihat di STNK-nya, dia warnanya udah merah metalik kalau di STNK-nya ya. Cuman kalau mata saya lihat sih dia ini kayaknya harusnya sih merah candy ya, karena merah candy itu kayak gini. Saya juga punya Odyssey yang pernah dibahas Mas Man, itu juga merahnya kayak gini, merah candy. Terus karena dia paling gampang untuk memodif BMW itu ya, misalkan seri 3 ya paling gampang di convert atau didesain ke M3. Seri 4, 435 biasanya juga didesain ke M4. Nah ini seri 6 paling gampang itu memang dibikin untuk looks-nya M6. Jadi di bagian sini, bagian spion dia udah karbon, ini juga udah pakai karbon. Side skirt-nya juga full pakai karbon ya. Dari situ sampai sini, handle-handlenya pun juga pakai karbon. Dan karena dia masuk ke Grand Coupe, jadi walaupun dia 4 pintu, kalau kalian lihat di bagian pintunya ini, dia frameless. Bagian belakangnya pun juga frameless. Jadi kalau misalkan kita mau bandingkan dengan kompetitornya, itu ada CLS 350 ya, kalau misalkan tahun 2012, itu dia juga Grand Coupe dengan frameless 4 pintu seperti ini. Terus di bagian BMW ini, di sini juga ada tulisannya Grand Coupe gitu ya. Nanti kita akan bahas interiornya, tapi kita bahas dulu mungkin untuk di bagian belakang. Bagian belakang ini adalah bagian yang paling saya suka dari BMW seri 6, terutama 640i 2012 ini. Karena kayak semok gitu ya. Saya sebagai lelaki itu kayak kutu nyeples gitu kalau bahasa Jawanya ya. Benar-benar semok kalau dia dilihat dari belakang, apalagi tambah diffusernya yang pakai karbon. Knalpotnya dia pakai Armitrix yang bisa kita koneksikan dengan aplikasi, nanti kita bahas. Terus di bagian spoilernya ini juga di aksen-aksen ala karbon, daktilnya pun juga ala-ala karbon. Cuman kalau saya lihat di videonya Om Mobi ya ketika nge-review 640i, itu kalau misalkan kita masukkan ke gigi mundur, logonya ini akan buka dan jadi kamera belakang. Cuman entah kenapa untuk unit yang kita bahas ini dia nggak gitu. Jadi ini cuman sebagai untuk buka bagasi aja. Jadi buka bagasinya itu logo BMW-nya kita angkat seperti ini. Sets. Nah, wah sekalian aja ya. Ini mumpung saya buka. Jadi ini celana siapa ditaruh sini.
Di bagian sini kalau kalian lihat dia itu pakai Airsus-nya Airgen ya. Nah, terus untuk Asus manajemennya dia pakai Magic Air. Nah, Magic Air ini saya suka nih. Nanti akan kita praktekkan di mana dia bisa terkoneksi dengan Apple Watch dan juga iPhone. Biasanya kan kalau misalkan Asus custom ya, itu biasanya dia bisa terkoneksinya dengan Android. Jarang yang pakai iOS. Tapi ini bukan hanya iOS, tapi bisa pakai HP, iPhone dan juga bisa pakai Apple Watch. Jadi keren banget. Nanti kita coba. Tuh ya. Jadi kalau kita lihat dari tampak belakang itu kayak semok, seksi gitu. Jadi BMW berhasil kayak menggabungkan kesan elegan dan juga sporty kalau kita lihat dari belakang. Kalau dari depan, mohon maaf ya BMW ya, menurut saya sih. Kalau saya sih lebih suka seri G32 lah daripada depannya F06 ini karena kayak BMW-nya itu kurang. Sekarang kita bahas untuk kakinya ya. Untuk velgnya ini dia pakai ring 20, mereknya Keysport. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 85 juta harga barunya. Terus di sini juga ada BBK mereknya IP Racing. Ini kalau nggak salah 35 juta. Yang saya paling suka dari BMW ini ya, pertama warnanya ini warna-warna rare gitu, warna merah. Walaupun bukan warna aslinya. BMW seri 6 itu udah langka, ditambah lagi warna merah. Wah, dia jadi tambah langka lagi gitu. Tapi yang bagian belakang walaupun kayak seolah-olah ada BBK-nya sekilas, tapi ini sebenarnya nggak ada ya. Jadi BBK-nya cuma di depan aja dan untuk bannya pun dia pakai Acelera. Tapi yang saya suka adalah fitmentnya. Jadi ini udah paling rendah ya. Kita coba langsung dulu aja pakai aplikasi ya, pakai iPhone. Jadi nama aplikasinya juga Magic Air sama dengan Airsus manajemennya ya, Magic Air. Jadi kalau misalkan ini coba kita lihat apakah dia paling pendek. Oh belum loh, ini masih bisa pendek lagi tuh. Bener-bener fitmentnya pas. Jadi fender ini sama pelek itu ketemu gitu. Cuman selisih berapa ini. Ini kan tapi kalau dibuat jalan nggak bisa sih ya, ini khusus untuk parkir aja. Coba depannya kita turunkan. Oh depannya udah mentok sih ya. Ya, jadi kalau depannya udah mentok, belakangnya juga udah mentok dan kalau kalian lihat jarak antara side skirt sama nggak ada 2 jari. Jadi sekitar 1 jari setengah. Apalagi untuk bumper depan ya. Bumper depan tuh, wah ini buat anak-anak yang stance, yang sukanya aliran-aliran kayak gitu, wah itu bakalan suka banget. Karena mobilnya bener-bener fitmentnya pas. Kayaknya sih ini pemiliknya beli velgnya dulu baru fitment deh. Karena Mas Man kemarin juga nge-review Rocket Bunny, Airsus juga, itu kayaknya beli velgnya belakangan. Karena dia ketika pakai Airsusnya paling turun, itu nggak bisa yang bener-bener turun kayak gini gitu. Jadi fitmentnya menurut saya sih agak kurang, tapi kalau ini pas. Selain pakai iPhone, dia juga bisa pakai Apple Watch. Nanti editor tolong dikasih videonya ya, karena kemarin sempat kita cobain. Sekarang kita coba kalau misalkan dia paling tinggi ya. Tuh. Wah, ini dia kira-kira paling tingginya segini. Terus bagian belakang, tuh. Cuman kalau misalkan Airsus ini dia paling tinggi, nggak enak. Jadi kayak naik kuda gitu. Jadi harus pas ya, nggak terlalu pendek. Karena kalau misalkan terlalu pendek ya buat jalan nggak enak. Kalau misalkan ada ground jalan atau polisi tidur. Cuman kalau misalkan terlalu tinggi juga kayak suspensinya itu langsung keras gitu. Jadi kayak naik katana gitu ya, katana yang lama tapi ya. Jadi kayak dung 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 dung. Ya, inilah namanya beauty ispen tapi di bagian mobil. Jadi kalau misalkan kita mau perawatan itu kan juga sakit ya. Tapi muka kita jadi lebih cantik, lebih ganteng. Nah, mobil juga kayak gitu. Karena dia kalau misalkan makin ceper makin ganteng, tapi bantingannya jadi kurang enak kalau misalkan pakai Asus. Cuman ngomongin Asus, ini adalah mobil yang sebenarnya nanti kita coba lah ya. Dari semua mobil Asus yang pernah saya coba, menurut saya ini yang paling nyaman. Tapi nanti kita coba. Dan kalau kalian tanya harga dari Magic Air-nya itu saya lihat sih sekitar 35 juta. Terus untuk Airgen-nya, untuk balonnya itu sekitar 25 juta ya. 35, 25. Gila. Pokoknya kaki-kakinya aja tadi pelek 85, BBK-nya 35, Airsus-nya 25, sama manajemennya Magic Air tadi 35 juta. Jadi kakinya aja udah 100 juta lebih ya. Belum eksteriornya yang full karbon ini. Sekarang kita bahas untuk mesinnya dulu sebelum kita bahas untuk interiornya ya. Karena mesinnya ini juga dimodif yang menurut saya udah gila sih, ini terlalu hedon sih ya. Jadi mesinnya ini udah di remap pakai Manic itu stage 2 untuk mesinnya dan transmisinya di remap pakai XHP stage 2 plus. Jadi walaupun dia kayak nggak dimodif ya bagian mesinnya. Karena memang mesinnya Jerman itu rapi seperti ini. Nggak terlihat gimana gitu walaupun dia udah dimodif. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya udah diganti ya. Ini ada F-Power, ini power intake, terus FTP charge, intercoolernya, pipa-pipanya ini udah itu kelihatan made in Thailand tuh. Jadi biar busnya itu lebih enak karena kalau misalkan FTP dia kan pakai besi ya, bukan karet.
Dan kalau untuk mesinnya, untuk standar ya, dia itu pakai mesin N55B30 Insect 3000 cc twin power turbo. Yang kalau misalkan dia ada di 5800 rpm, dia itu bisa tembus di 315 horsepower. Dan untuk torsinya itu 4500 Nm di rpm 1500. Cuman karena dia udah di remap, kemarin tuh saya lihat di dashboardnya ada data dari dynonya ya. Nah, jadi ini dia dynonya di Dastech dynamometer ya. Ini yang warna grab warna oranye ini, garis warna oranye ini adalah running standarnya. Jadi standarnya dia itu ada di sekitar ya 300 HP kurang ya, di RPM 6500. Cuman ketika udah di manage stage 2 ini, dia tembus di udah ditembus di 400 di RPM 5500. Terus kalau untuk torsinya, nah ini torsinya standarnya cuman mentok di sekitar 420 Nm di RPM 4500. Tapi ketika udah di remap tembus di 560. Gila ya, torsinya 560 Nm. Dan mobil ini udah saya coba sih sebenarnya. Dia kencang, untuk standarnya itu 0 ke 100 sebenarnya 5,3 detik kalau saya baca di spesifikasi website BMW. Cuman karena ini udah di remap. Oke, sekarang kita lanjut bahas untuk ke interior. Kita bahas dari interior bagian belakang dulu ya, karena dia serinya coupe, jadi dia bukan 5 seater ya, 4. Karena di bagian tengah ini ada kayak semacam AC yang nggak bisa kita duduki sih ya. Sebenarnya bisa kalau misalkan ya yang tengah mau ngalah. Jadi yang tengah kalau misalkan mau duduk kayak gini, ya bisa sih ya. Cuman kan posisinya jadi nggak nyaman. Dan karena dia coupe, jadi bagian belakangnya ini makin turun gitu. Tinggi saya itu sekitar 171. Kalau misalkan Umfitra ya, Umfitra itu 177. Umfitra itu 177 kayaknya bakalan mentok ya kalau misalkan di bagian belakang ini. Nah, bedanya dengan CLS di bagian pintunya ini, untuk seri 640 ini dia ada kayak semacam tray-nya yang bisa kita angkat. Ini nggak bisa. Nah, jadi tray-nya ini bisa kita naik turunkan. Kalau misalkan ini cocok sih ya di Indonesia, karena kan Indonesia itu panas ya. Kalau misalkan kita tambahin tray, bisa. Kiri kanannya ada tray. Di CLS malah nggak ada ya. Jadi CLS itu di bagian ada belakang doang. Nah, sama kayak ini belakang pun ada. Bisa dibuka nggak nih? Nggak bisa. Terus di bagian tengahnya ini ada lampu baca yang bisa kita slide kayak di model kayak di pesawat lah. Di pesawat itu AC-nya kan bisa kita geser-geser seperti ini, tapi ini bukan AC ya. Ini lampu baca. Nah, terus di bagian AC-nya ini kita dikasih AC sendiri untuk bagian penumpang, dan ini juga udah dual climate. Jadi yang kanan kiri itu nggak rebutan lah. Kalau misalkan kirinya nggak pengen pakai AC karena muntah pakai AC, bisa dimatikan aja. Tapi tetap kena sih ya sebenarnya. Terus untuk legroom kalau untuk saya sih nyaman ya. Cuman kalau misalkan orangnya lebih tinggi lagi mungkin akan bikin ini. Jadi karena dia pendek juga, ini paling pendek tadi. Karena dia pendek juga, jadi posisi duduknya agak kurang nyaman. Terus sama orangnya ini, kalau kalian lihat karpetnya ini ditambahin lagi warna coklat menyesuaikan dengan warna dari seat interiornya ini. Untuk speaker dia pakai Bang & Olufsen, ini termasuk seri premium. Kalau nggak salah ada 16 speaker ya Bang Olufsen di BMW 640 ini. Jadi kalau untuk suaranya, udahlah nggak usah ditanya ini. Dengan F30 yang pakai Harman Kardon, menurut saya masih enak Bang & Olufsen ini. Karena memang dia seri yang untuk Grand Touring. Untuk perjalanan jauh, cuman kalau perjalanan jauh pakai ini sih menurut saya ya nggak nyaman lah. Mobil paling nyaman kalau untuk perjalanan jauh menurut saya tetap Innova, karena saya punyanya Innova. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, bagian depan ini setirnya udah modern lah ya, karena untuk seri 640 itu agak gimana gitu, agak gede gitu bagian tengahnya. Nah, ini udah diganti sama seri M Sport. Terus untuk pedal shiftnya juga udah diganti yang karbon seperti ini. Ini bukan extend ya, tapi udah diganti, benar-benar diganti. Terus head unit. Nah, head unitnya kalau kalian lihat kan udah modern. Sebenarnya 640i standar itu nggak kayak gini, bener-bener kayak jadul banget, 2012 banget. Tapi ini udah diganti dan dia ini touchscreen. Jadi ini head unitnya udah pakai yang Android ya. Cuman head unit ini sebenarnya kalau misalkan kita koneksikan, misalkan pakai Apple CarPlay gitu ya, entah kenapa suaranya itu lebih enak kalau misalkan pakai head unit atau software bawaannya BMW. Ini kan software bawaannya BMW ya. Jadi lagu-lagu yang ada di sini itu lebih enak didengerin daripada lagu-lagu ketika kita koneksikan pakai Bluetooth, pakai CarPlay di yang versi Android. Terus dia juga udah bukan sunroof. Kalau F30 kan 330i itu kan sunroof ya. Tapi kalau ini bukan. Dia panoramik aja, jadi yang bisa dibuka cuman kainnya aja. Terus dia bisa tilting ke atas sama kayak Odyssey. F30 juga bisa sih ya tilting. Nah, ini turun seperti ini. Tapi biasanya saya buka dikit aja, karena saya dengerin knalpotnya. Bisa ngomongin knalpot ya, hampir lupa saya. Jadi knalpotnya ini sebenarnya dia ada remote-nya, cuman mungkin pemiliknya nggak kasih kita remote ya.
Jadi dia pakai Armitric seperti ini. Kita bisa koneksikan pakai Bluetooth. Karena dia full system Armitric dan pakai OBD di bagian bawahnya, jadi dia bisa bukan hanya sebagai knalpot aja, tapi dia juga bisa monitoring. Sebentar, ini kayaknya harus dinyalain ya. Nah, jadi tampilannya mirip-mirip dengan Magic Air tadi ya. Ini off. Ini suaranya kalau misalkan off. Wah. Oh, dia auto ya. Jadi suaranya kalau misalkan on, terus kita di mode sport, dia bisa meletus-meletus gitu. Nah, tapi suaranya itu tetap elegan gitu, nggak norak kayak petasan gitu. Saya nggak terlalu suka mobil Bronx yang suaranya terlalu kencang sebenarnya. Ini menurut saya elegan. Terus kalau misalkan turbo barnya ini kita tarik lagi ke 1,5, wah, tarikannya itu bisa lebih kenceng, gila. Wah. Dan selain itu kita juga bisa setting. Ini kan ada kayak informasi water temperature, turbo pressure. Kita bisa pilih lagi nih di sini. Ada MAV sensor, terus bensin, throttle, aki. Jadi enaknya Armitric ini kita bisa monitoring langsung pakai HP dengan OBD. Jadi kemarin itu sempat OBD-nya kelepas, Armitric-nya nggak mau connect. Ya, ini harganya kalau nggak salah sekitar 60 juta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, cuman kalau kalian pernah pasang Armitric juga silahkan tulis di kolom komentar. Takutnya saya salah lagi. Lanjut ke bagian sini. Ini ya mirip-mirip dengan BMW. Jadi untuk MID-nya juga belum diganti yang model-model digital, ini masih yang lama. Terus panel-panelnya di sini juga kenapa nggak diganti karbon? Karena kalau kita lihat ini panelnya udah panel-panel ala-ala seri 5 gitu ya, seri yang pakai kayu yang memang kesannya elegan bukan sporty. Terus untuk AC-nya ini dia juga udah dual climate. Jadi kalau misalkan yang kiri mau dimatikan, tuh bisa tinggal yang kanan aja. Dan selain pakai aplikasi HP tadi, dia juga ada kayak semacam controller bawaannya yang sebenarnya ini kayak memory seat-nya yang ada di kursi ya. Jadi kalau satu itu dia anjlok banget ya, ini airsasnya ngisi ya, masih ngisi ya. Nggak enaknya mobil airsas tuh suspensinya jelas lebih nggak enak dibandingkan standarnya. Terus habis gitu ketika dia ngisi kayak gini ya, dia berisik sih ya. Cuman itu ketika dia ngisi aja sih. Cuman kalau dari segi kecantikan ya seperti yang kalian lihat, mobil ini cantik banget. Ini kalau misalkan kita tekan 2, wah dia langsung naik ke 2. Terus konsol tengahnya beda dengan F30 kalau di sini. Jadi mirip-mirip dengan CLS. Jadi kita bukanya kayak gini ya, tuh. Nah, jadi konsolnya ini gede banget. Ini ada asbak juga di sini. Cuman ya biasanya orang yang punya mobil ini nggak mungkin ngerokok karena sayang bau BMW-nya bakal hilang. Terus ini juga aksennya itu kenapa nggak di karbon? Karena memang dia aksennya itu kayu ya, elegan. Sama kayak seri 5. Tuh, konsol tengahnya. Terus ini ada handrem. Dan fitur-fitur keamanannya juga banyak. Ada ABS, ada macam-macam lah. BMW itu fitur keselamatannya banyak. Oke, sekarang kita coba dia untuk jalan. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah mobil dengan airsas yang menurut saya paling nyaman yang pernah saya coba. Saya itu pernah nyobain BMW F330i hijau, itu pakai Airland. Terus si FT86-nya Dion itu pakai Prasis RBFT ya. Cuman kalau FT saya memang suspensi bawaannya udah gak enak ya FT ya. Terus roket baninya FT-nya Mas Pendi di dua kit itu juga. Intinya dari semua yang saya coba, menurut saya ini yang paling nyaman, masih paling enak lah buat Aryan. Jadi langsung aja kita naik, kita coba. Oke, jadi sekarang kita cobain untuk jalan ya, kita rem dan bentar. Ini ada bedanya dengan BMW yang lain juga. Jadi kalau misalkan BMW saya F30 ya, ketika dia di starter itu masih cereng. Kalau ini enggak, tegreng. Coba ya dengar ya. Tuh, tegreng. Gila ya, jadi responsif banget. Apa akinya baru ya? Oke, kita coba di Matic-nya dulu ya, nanti kita coba di manual. Nggak terlalu pendek kan nih? Aman. Untuk sebuah mobil airsas, ini tuh nyaman gitu. Karena biasanya airsas tuh kayak naik katana yang lama gitu. Dung. Kalau ini enggak. Jadi ini kita ada di mode comfort dulu aja ya. Kita pakai mode comfort. Itu ya. Untuk sebuah mobil airsas, kelihatan dari kamera tuh bantingannya masih empuk gitu. Walaupun memang nggak bakalan seenak BMW bawaan standar suspensinya. Tapi untuk sebuah airsas ini nyaman. Wah, ini berjalan makadam nih. Tuh, masih enak. Wah, kalau naik FT, gila. FT itu standarnya aja udah, menurut saya nggak nyaman buat harian sih. Cuman dia looks-nya itu JDM banget. Jadi buat aliran yang suka JDM, memang bagus sih. Kalau untuk bensin dia 1,7 terakhir ya. Kaki saya yang megang itu jadi 1 liternya 7 kilo. Pakainya Pertamax turbo, jadi ya lumayan kerasa ya. Dan gini speaker, ketika dia mati dia akan turun, ketika dia nyala mesinnya dia akan ngangkat gitu. Jadi speaker. Nah, ini kan ada jalan makadam nih, tolong tunjukin. Jalannya kan ini makadam banget ya.
saya mau coba Airsasnya ini. Biasanya kalau mobil-mobil Airsas udah jelas, wah gak enak banget. Karena itu tadi beauty is pain. Tapi kalau ini tuh masih nyaman gitu. Nah gitu, buat harian tuh masih enak gitu. Jadi mobil ini bagus. Biasanya bagus itu yang dikorbanin adalah kenyamanan. Tapi ini tetap nyaman. Buat harian tuh masih enak gitu. Sekarang kita coba di mode sport. Terus manual. Kita cobalah. Kejalan, Pak. Wah, itu makadam loh. Itu ini makadam nih. Tuh, masih enak gitu. Masih enak gitu loh, guys. Nggak bawa draggy saya. Kalau pakai draggy bisa. Nggak nonton tuh. Kira-kira belum. Nggak sampai. Iya, 80. Dia terlalu kencang dan tracknya itu terlalu pendek ya. Udah bisa. Cuman kekurangannya dia kalau misalkan standar power weight ratio. Jadi bobotnya ini kan sekitar 1650 kg sekian gitu. Jadi untuk dia tuh kalau misalkan jalan dia berat gitu. Power weight ratio-nya kurang. Tapi ya 0 ke 105,3 detik masih oke lah. Mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada request kita mau bahas mobil apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita nyolong-nyolong di pinggir jalan gitu, mobilnya siapa kita colong, kita pinjam lah. Saya Dika SMD and see you on the next video. Bye-bye.